jualan itu tentang bagaimana cara membuat orang membeli dan membuat orang yang sudah beli lagi kayak gitu. Saya ingat hari pertama jualan itu saya ditelepon orang pasar buat di demo. Mari nge-vlog di Kebunisen. Oke, balik lagi bersama saya Deden Rahman dengan Kebunisen Nge-vlog. Oke. Kali ini kita sudah berkunjung ke sebuah tempat di daerah Teluk Jambe ini ya. Di daerah Teluk Jambe, bersama saya di sini ada dengan Mbak siapa nih? Kenalan dulu dong. Halo, nama saya Putri dari Meet the Beef. Meet the Beef. Apaan tuh? Nah, oke. Sebelum kita ngomongin Meet the Beef itu apa, saya pengen tahu dulu dong, kenapa sih bikin usaha Meet the Beef gitu? Kita itu sekarang bisnis yang paling diminatin itu salah satunya adalah komoditas ya. Komoditas ya. Kita sebelum buka bisnis pasti pengen bisnis itu continue. Oke. Iya, betul. Bukan musiman ya untuk booming and then disappear. Pasti kita pengen yang long lasting sampai 10 tahun, sampai mungkin sampai anak cucu kita. Salah satu yang paling bisnis yang paling kuat itu udah pasti yang dikonsumsi masyarakat. Betul. Ya, Baik betul. itu yang dipakai baju atau makanan, dan itu salah satunya daging. Daging sapi itu nggak ada matinya. Mantap. Kita pakai bisa buat makanan lokal maupun makanan yang internasional kayak Korean barbecue apa segala macam. Jadi menurut kami bisnis ini tuh futuristik, makanya kita pilih bisnis ini untuk kita kembangkan ya. Oke, benar-benar. Jadi memang sih kalau misalnya kita mau berbisnis jangan musiman tuh katanya. Kita harus berbisnis yang long lasting ya. Yes. Yang long lasting itu salah satunya bisnis komoditas makanan seperti itu kan ya. Pokoknya yang kebutuhan sehari-hari yang digunakan oleh manusia. Betul. Oke, ngomongin bisnis komoditas, tapi sebelumnya nih ya, kalau boleh saya tahu, sebelum berwirausaha atau bisnis di komoditas ini sebelumnya pernah usaha apa aja nih? Kebetulan bisnis ini punya keluarga ya, bukan saya punya. Saya diamanahin untuk dipercaya untuk mengelola. Sebelumnya saya di Jakarta juga buka namanya Jakarta Meat Market. Itu juga meat shop dan restoran juga. Itu juga supply daging sapi yang udah dipotong, dikemas, ikan dan juga sosis dan juga olahannya juga. Oke, tadi kan ternyata ini bisnis yang kelola Mbak Putri ya, bisnis keluarga lah seperti itu. Tapi sebelumnya juga di Jakarta ada apa tadi Jakarta Meat Market, Jakarta Meat Market. Nah, tapi saya pengen tahu nih ya, kan orang tuh kalau misalnya berbisnis, apakah punya harus sesuai dengan background yang digeluti saat ini, seperti kalau misalnya kita mau berbisnis seperti desain grafis, harus lulusan desain grafis. Nah, kalau Mbak sendiri sebenarnya lulusan apa nih waktu kuliah dulu? Apakah linear dengan bisnis sekarang? Sebenarnya linear banget enggak. Saya lulusan perikanan IPB. Oh gitu. Tapi meskipun bisnisnya daging sapi, saya juga Ada produknya, ada ikan. Jual ikan salmon ya. jadi masih linear lah ya. Ada ikan-ikannya gitu. Jadi masih ada ikan-ikannya gitu. Karena menurut saya nggak ada orang yang nggak ada saklek di bisnis itu harus backgroundnya A, harus passionnya A, lalu akan sukses dengan passion dan background itu, enggak juga. Bisnis itu tentang seberapa besar kita mau berkomitmen, kembangkan ide dan juga persisten, terus fokus, terus goalsnya apa, dan juga yang paling penting bisnis itu kan sebenarnya jualan itu tentang bagaimana cara membuat orang membeli dan membuat orang yang sudah beli lagi kayak gitu. Nice. Oke, kita garis bawahi ya. Bisnis itu tentang bagaimana cara buat orang membeli dan biar bagaimana juga orang tersebut beli lagi ke kita. Iya. Ya kan, seperti itu. Oke, ngomongin beli dan membeli nih, kita pengen tahu produknya ada apa aja nih. Coba bisa dijelaskan satu-satu atau gimana? Oke, yang pertama nih, ini apa nih? Kita Ini tuh apa ada daging, ada sosis dan olahan ya. Iya. Sekarang itu yang Ini lagi apa? hits itu kan kayak
apa sih, rebus-rebus sukiyaki. Coba aku lihat. Dan juga Ini ada sandwich tahu ikan ya. semua kita jual olahannya kayak gitu. Jadi Oh, kayak yang- direbus-rebus. Yang tinggal rebus gitu ya. Nah, ini cocok Iya. banget sih. Ini cocok banget buat ibu rumah tangga yang nggak mau ribet ya. Iya benar. Saya mau sharing sedikit. Oke, gimana? Saya mau sharing. Kita itu sekarang mengalami pandemi. Semua bisnis itu susah. Ada yang gulung tikar. Betul. Lalu saya kasih tahu bisnis daging ini salah satu bisnis yang anti badai. Kenapa anti badai? Waktu itu saya sempet stuck karena kan offline dilarang ya, restoran orang datang langsung. Saya coba buka Tokopedia waktu itu di Jakarta. Karena orang kan sekarang belanjanya online. Tokopedia itu banyak orang yang belum begitu aware gitu. Taunya tuh kalau bisnis tuh buka offline store aja gitu. Iya. Mereka nggak tahu gaptek apa segala macam. Padahal itu di Jakarta loh ya. Saya nekat aja gitu. Ya saya juga nggak yang jago IT, tapi saya coba buka Tokopedia. Dari sejak hari pertama saya buka sampai sekarang itu alhamdulillah jalan. sustainable ya. Dan itu tuh Tokopedia tuh salah satu yang ini bukan promo ya. Iya. Yang menyelamatkan kita punya bisnis juga karena orang yang nggak bisa datang, ibu-ibu yang bekerja. Itu tuh kita sekarang udah pandemi ini tuh bikin semua bisnis itu didigitalisasi tapi dengan tempo yang cepat gitu. Semua orang diajak lari tapi Terpaksa ya? IT-nya gitu semua orang dipaksa online kayak gitu. Betul. Tapi itu juga bagus karena setelah kita tahu oh ini tuh ternyata malah lebih luas juga. Orang tuh yang nggak pernah tahu kita punya toko karena searching itu tadi ya di Tokopedia jadi tahu jadi order kayak gitu. Memang sih kalau misalnya kita berwirausaha ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi apapun ya. Iya. Gitu. Mau itu pandemi, mau itu ada naik turunnya seperti apa, kita harus menyesuaikan gitu. Mungkin dari regulasi pemerintahan seperti apa ya, kita harus menyesuaikan juga. Betul. Oke, tadi kita lanjut lagi nih, produk-produknya ada apa aja sih? Tadi kan ada sandwich tahu ikan, kemudian ada ini apa nih? Ini salmon, Ada salmon, terus ini cumi ring. cumi, Ini kalau mau steak, bikin steak ini ada namanya saikoro. saikoro apa? Saikoro kayak itu gini bentuknya. kayak di kotak-kotak gitu, tapi dia dari meltik bukan yang wagyu. Bukan wagyu ini. Bukan. Ini dagingnya dari daging sapi juga. Iya. Daging sapi. Kalau yang sesuai gambar tuh yang di belakang. Nah, itu apa Kalau di tuh? belakang itu ada ikan dori, itu ada juga daging steak, itu juga by order ya karena jujur aja saya nyesuaiin sama lingkungan sekitar, by demand aja gitu. Saya nggak mau motong, taunya nggak laku. Tapi kalau ada yang mau makan steak, biasanya request apa segala macam, saya potongin. Tapi kayak iga, daging sapi, daging rendang, ayam, ikan, semuanya lengkap di sini. Nah, permintaan yang banyak kan tadi itu bicara demand ya, berarti permintaan yang banyak itu apa sih biasanya? Mostly itu daging slice karena kita itu nanti saya kasih tunjuk ya. Karena kita itu sekarang yang lagi happening itu kan kayak Yoshinoya, all you can eat, all you can Korean eat. barbecue. Ya. Itu biasanya kan mahal, sih ratusan ribu. Tapi kalau kita beli daging slice-nya aja kan lebih murah. Ini kan usaha, tadi katanya dibilang usaha keluarga ya. Suka dukanya apa sih kalau misalnya usaha mengelola usaha keluarga gitu? Oh gitu. Kalau usaha keluarga kebetulan ini tuh bukan yang saya turun temurun ya. Iya. Meat shop ini tuh retail dan grosirnya kita baru bikin di Karawang. Jadi tantangan yang pertama kali saya ingat hari pertama jualan itu saya ditelepon orang pasar buat di demo. Nani? Karena kita punya harga jauh lebih murah. Di demo nu. Demo orang. Oke. Nah, terus gimana? Ada satu pedagang di pasar itu kayaknya udah 20 tahunan gitu udah jualan di pasar, dia ngerasa mungkin dapat saingan atau apa, tapi saya ajak dia datang aja baik-baik ngobrol. Sekarang sih dia jadinya ngambil ke kita terus gitu. Jadi kita supply dia. Ya itu udah biasa sih ya. Mencari win-win solusinya seperti apa gitu. Ya. Oke. Selain itu apa lagi tuh dalam operasionalnya? Karena pemilih Karawang sih ini sebenarnya lokasi punya tante emang punya di sini, jadi lihat strategis juga kanan kiri pasar, mungkin mereka memutuskan untuk buka di sini gitu.
tantangan kedua sih mungkin ya pasti mengenalkan produk ke customer. Tokopedia di Jakarta sama di Karawang itu jauh berbeda sih, tapi menurut saya prinsipnya tetap satu. Untuk jualan di e-commerce itu memang perlu orang yang melek teknologi ya. Mungkin kalau lingkungan di sini itu ibu rumah tangganya kurang yang pakai gadget, yang saya perhatikan itu belinya itu tetap laku sih. Maksudnya yang ibu-ibu belanja jutaan daging itu juga ada sih, tapi perumahannya itu kayak yang di Grand Taruma yang middle up gitu. Iya, yang middle up punya pasar tersendiri lah untuk orang-orang bener. seperti itulah ya gitu. Iya. Oke, selain ibu-ibu rumah tangga, kesini biasa udah apa ya? Udah marketing kemana aja gitu? Udah menawarkan atau udah mencoba menawarkan kemana aja sih di sini? Di sini kebetulan kita selain wet market kan kita ada grosir juga ya. Pasti pasar-pasar di Karawang kita udah pasti supply. Ya. Habis itu restoran-restoran besar juga kita banyak. Kalau tahu Lawang Cafe, kafe juga kita supply ya. Lawang Cafe itu sekali ke sini. Kedai Gula Aren, Indo Alam Sari. Kalau untuk hotel juga Mercure pernah ambil, Novotel pernah ambil, beberapa Five Hotel juga pernah ambil beberapa hotel kayak gitu. Dan saya itu sebenarnya punya harapan besar ya untuk bisnis daging dan juga e-commerce di Karawang ini, karena saya awalnya tuh ngelihat Karawang itu kota yang punya UMR paling tinggi se-Indonesia. Maka logika saya adalah daya beli mereka seharusnya tinggi. Daya belinya tinggi, soalnya kita buka bisnis atau apa, daya serapnya juga tinggi, ke depan juga bagus. Sekarang mungkin nggak sebesar nanti, tapi namanya bisnis kita selalu ngeliat ke depan ya. Kayak Jack Ma bilang kan, toko Alibaba itu 18 tahun. 18 tahun betul. Dan kalau bisnis itu mesti sustainable, ngelihatnya itu apa our failure, our mistakes kayak gitu, itu yang kita pelajarin selalu kayak gitu. Oke. Setelah terjun di Karawang sesuai harapan nggak? Nah ini nih biasanya sesuai harapan atau tidak? To be honest, not really. Not really. Kenapa? Why? Kenapa? Untuk sekarang ya mungkin nggak tahu untuk ke depannya sesuai harapan atau tidak. Tapi untuk sekarang kenapa? Saya agak surprise sih sebenarnya. Mungkin karena belum dikenal aja gitu. Sini itu retail dan grosir. Kadang tuh orang mau beli retail ngiranya ini grosir. Kayak gitu. Mungkin belum dikenal kayak gitu. Oh, ibaratnya tapi apa ya? Oke, bentar. Ibaratnya di sini brand identity-nya masih dikenal, oh ini kayaknya mesti grosir. beli 1 ton. Iya, mesti harus beli 1 ton. Kayak gitu. Ingat ya di Meet Beat, di Meet the Beat. Ini kalian bisa beli retailan ya, bener gak? Nggak harus grosiran gitu. Nggak harus grosiran seperti itu. Oke, lanjut lagi. Setelah tadi terjun di Karawang dan ternyata tidak sesuai harapan, langkah apa nih yang dilakukan gitu? Iya. Tapi saya kalau boleh bicarakan angka, misalkan ini kan kita baru 8 bulan ya. Oke. Ini buat gambaran aja, kalau misalkan bulan pertama itu 400 juta omsetnya, sekarang itu terakhir di 5 miliaran. Oh my god! Wow! Saya tuh pokoknya optimis banget di Karawang ini ke depan itu pasarnya masih luas banget, masih sangat besar. Buka bisnis, kalau saya keliling Karawang nih, saya tuh ngeliat tuh banyak banget opportunity yang masih bisa kita buka. Betul sekali sih, sepemikiran. Ya, memang. Karena daya belinya pasti tinggi. Perputaran uangnya juga cepat. Iya betul. Kalau buat marketing itu menurut saya itu nggak ada yang instan. Ya harus butuh waktu. Seperti saya bilang tadi ya, Alibaba itu perlu 18 tahun sampai menjadi Alibaba gitu. Kalau mental kita 8 bulan lalu kita menyerah, kita nggak akan bisa sebesar itu gitu. Betul. Yang penting keep fighting. Maksudnya mimpi buruk apapun itu pasti ada jalan keluarnya. Kalau boleh agak religius sedikit, di dalam Al-Quran itu dibilang 2 kali. Apa tuh? Kesusahan itu bersama kemudahan. Dia bilang bersama. Bersama gitu ya. Bisnis juga gitu. Bisnis di luar bisnis pasti ada kesusahan, tapi yang harus kita lakukan adalah pasti ada juga jalan keluar. Simpelnya itu ya, dari semua usaha yang kita lakukan itu yang paling penting itu berdoa sama Tuhan. Ya selain usaha harus berdoa gitu. Berdoa dulu. Berdoa dulu. Malah berdoa dulu. Oke. Usaha, Berdoa, usaha, doa gitu. Iya. Oke. Kita garis bawah ya.
kalau mau berbisnis itu doa dulu pertama, kemudian usaha doa lagi gitu. Oke, selain itu juga tadi perlu kita ketahui yang namanya marketing itu nggak cukup 1 bulan 2 bulan, ya nggak sih, minimal 3 tahun lah gitu, baru kerasa impactnya gitu. Ada nggak sih tips-tips buat teman-teman UMKM dalam menjalani bisnis itu seperti apa sih dari Mbak Putri sendiri ya? Yang satu, kalau mau bisnis itu cepat lakukan. Terus? Kalau nanti begini, nanti begitu, itu sampai hari kiamat nanti ya begini begitu terus gitu. Tapi kalau we start doing something, ada masalah apapun kita juga pasti akan berusaha untuk menyelesaikan, cari solusinya juga gitu. Tapi kalau kita kebanyakan mikir, kita tuh ya keep on mikir itu. Dan ya mungkin tergantung orangnya juga. Kalau emang suka bisnis ya, bisnis itu lebih dinamis sih menurut saya. Sorry aja kalau di kantor mungkin itu kayak robot ya, datang jam 8 pulang jam 5, monoton. Tapi kalau di bisnis itu kamu harus mikir gimana ya nih cara gaji karyawan. Bisnis saya sepi banget ini, bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan saya punya omset? Produk saya ini apa lagi yang saya bisa tambah? Yang paling penting itu kalau mau bisnis, saya selalu niatkan di dalam hati kita tuh harus berdoa gini, kalau kita jadi karyawan, maka biasanya kita akan mendapat gaji untuk diri kita sendiri, kita punya keluarga. Tapi kalau buka bisnis, saya selalu tanamkan di dalam hati, bisnis itu akan serap sumber daya manusia di sekitar kita. Kita itu menjadi sumber mata air, kita menjadi berkat. Iya. Karyawan kita punya anak lagi, atau orang yang di sekitar, atau masyarakat juga kayak gitu. Bisnis itu berbagi berkat. Nah, maka dari itu kita selalu berdoa biar Tuhan itu mudahkan dan kasih kita berkat di dalam apa yang kita lakukan gitu. Oke, intinya sih bermanfaat bagi orang banyak. Iya gitu. Dan yang paling penting tadi we start doing something. Yes, we have to fighting. Gitu. Oke, yang terakhir nih ya, kalau misalnya mau beli, tadi kan ingat ya di Meet the Beef ini kalian bisa beli retail ya, belinya bisa di mana? Iya, saya numpang promosi. Itu kamu bisa datang langsung di Blok S, Perumahan Bumi Teluk Jambe. Cari aja Meet the Beef di Google, itu alamatnya udah ada di map, atau kunjungin Instagram Meet the Beef juga, dan juga Tokopedia Meet the Beef juga. Oke, terima kasih Mbak Putri untuk kesempatan kali ini. Jadi buat teman-teman silakan follow Instagramnya dan Tokopedia-nya juga. Oke, mudah-mudahan kisah kali ini dan bincang-bincang kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jika dirasa suka, silakan like, komen, dan subscribe, dan share juga biar teman-teman kamu yang lainnya bisa tahu tentang informasi dan perbincangan kali ini. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.